Berikut ini sebuah soal tentang jarak titik ke bidang. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang AFH. Ya, kita akan menentukan jarak titik ke bidang. Ingat, terbentuknya jarak titik ke bidang, maka kita harus mencari sebuah titik pada bidang tersebut. Ya, maka jarak itu nanti adalah antara titik C dengan bidang tersebut tadi. Artinya kita gambar dulu AFH. Ini adalah AFH, di mana AFH itu merupakan segitiga sama sisi. Nah, ditanya jarak C ke AFH, berarti jarak C ke AFH itu adalah jarak C ke sebuah titik pada AFH. Nih, kita misalkan di sini, maka jaraknya C ke AFH adalah jarak titik C ke sebuah titik pada bidang tersebut, katakanlah itu O. Nah, di mana O itu terletak pada sebuah garis yang kita namakan itu adalah garis tinggi segitiga AFH. Kenapa dia segitiga garis tinggi? Dia karena segitiga AFH itu merupakan segitiga sama sisi, sehingga P, ini kita sebut P itu persis di tengah-tengah FH, sehingga EP dengan PH itu sama. Nah, lalu kita hanya perlu mencari CO. Jadi dalam kasus ini sebenarnya jarak antara C ke AFH itu cukup, kita akan mencari jarak C ke O, ya. Jadi itu tadi jarak titik ke titik jadinya. Tapi titik itu ada pada sebuah bidang. Nah, sekarang bagaimana kita akan menentukan jarak C ke O? Perhatikan segitiga CAP. Nih, kita gambar di sini CAP. Ya. CAP. Ini adalah A, ini P, ini adalah C. Maka jarak itu tadi adalah C ke O. Misalkan dia di sini. C ke O. Dengan catatan dia harus siku-siku tadi di O. Nah, berarti ini tadi adalah O. Sehingga dalam keadaan ini kita bisa pastikan bahwasanya, atau kita harus pastikan bahwasanya OC harus tegak lurus dengan AP. Itulah syarat terbentuk jarak, sehingga dipastikan jarak yang terdekat antara C ke AFH itu adalah CO. Nah, kalau ini siku-siku, maka dipastikan juga bahwasanya CO siku-siku dengan AFH, seperti itu. Nah, kita perlu mencari jarak AC. Dimana kalau kita perhatikan kubus ini, AC itu merupakan diagonal sisi. Tadi panjang rusuknya 6, berarti AC itu adalah 6/2 cm. Kemudian AP tentunya nanti akan sama dengan PC. Kita boleh cari AP dengan PC, hal yang sama, berarti AP, kita buat begini, AP sama dengan akar dari, lihat, AP boleh dari AEP. Kalau AEP berarti dia akan siku-siku di E, berarti AP sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Terus ingat bahwasanya EP itu adalah setengah dari EG. Nah, karena P itu persis di tengah-tengah bidang EFGH, sehingga AE-nya tadi adalah 6 karena itu rusuk, berarti ini kuadratnya 36 ditambah EP. EP itu berarti setengah dari 6/2, berarti 3/2 kuadrat, ya. 3/2 kuadrat ini sama dengan akar dari 36 tambah 18. Ini sama dengan akar dari
54, atau ini sama dengan 3 akar 6 cm. Ingat, ini masih AP. Ya, ini AP-nya berarti ini ke sini panjangnya adalah 3 akar 6 cm. Kemudian PC-nya juga tadi PC dengan AP berdasarkan kubus itu sama. Berarti ini juga 3 akar 6 cm. Ingat, kita sekarang mencari panjang CO, ya. Yang dicari adalah ini CO-nya. Oke. Berarti dengan model segitiga ini, ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita akan mencari CO. Berarti kita harus membuat pemisahan. Katakanlah ini adalah X, berarti ini adalah 3 akar 6 dikurang X, ya, begitu. Berarti AO itu adalah X, sementara OP adalah 3 akar 6 kurang X. Tentunya kita akan mencari CO. Berarti CO sama dengan CO kuadrat, ya, CO kuadrat sama dengan, sekarang kita mencari CO dari segitiga. Berarti perhatikan COA. COA adalah segitiga siku-siku yang siku-siku di O. Berarti AC kuadrat ini dikurang ini AO kuadrat. Nah, kita akan mencari juga dari segitiga COP. Berarti mau cari CO sama dengan PC kuadrat dikurang PO kuadrat. Gitu. Sehingga AC itu tadi adalah 6 akar 2. Ini bila dikuadratkan berarti 72 dikurang AO. AO itu tadi kita misalnya adalah X kuadrat sama dengan PC adalah 3 akar 6 dikuadratkan berarti sama dengan 54 dikurang PO ini berarti dia 3 akar 6 dikurang X, bila dikuadratkan dia akan sama dengan 54 dikurang 6 akar 6X kemudian ditambah X kuadrat, ya. Oke, sekarang kita selesaikan yang ini. Kalau kita selesaikan yang kanan, otomatis ini dengan ini sama dengan 0. Sehingga ini tinggal 72 dikurang X kuadrat sama dengan ini minus 6 akar 6 berarti jadi plus 6 akar 6X. Ya. Lalu ini jadinya minus X kuadrat. Kemudian X kuadratnya 0 itu bila 78. Berarti tinggal 76 sama dengan 6 akar 6. Berarti 72 sama dengan 6 akar 6X. Kita coret lagi 72 dengan 6 berarti 12, sehingga X sama dengan ini 12. Berarti X sama dengan 12 per akar 6. Bila kita rasionalkan berarti ini sama dengan 2 akar 6. Ingat, ini masih X, ya. X itu berarti yang ini masih. Oke, masih X yang ini, AO. Sementara kita mencari CO, ya. Jadi pekerjaan kita belum selesai. Kita akan cari CO dengan memasukkannya ke sini saja. CO. Berarti CO kuadrat, ini tadi kita udah punya, ya. 72 dikurang X kuadrat, kan begitu, ya. Berarti ini dikurang 2 akar 6 kuadrat. Berarti CO sama dengan 72 dikurang 4 kali 6 24. Ini bila dikurang berarti 48. Nah, berarti CO sama dengan akar 48.
ini sama dengan 16 kali 3. Berarti 4 akar 3 cm. Sehingga jarak C ke bidang AFH itu sama dengan 4 akar 3 cm. Sebenarnya kita punya cara mudah bagaimana menentukan CO bila keadaan soalnya tetap akan seperti ini. Ya, dia merupakan sebuah kubus lalu jarak C ke AFH atau kondisi yang sama dengan C ke AFH itu. Sehingga kita misalkan itu adalah juga CO, itu bisa diperoleh dengan menentukan 2/3 A akar 3. Atau nanti dia sama dengan, dalam hal ini A-nya adalah 6. A itu rusuk. 2/3 6 akar 3, maka dia sama dengan 4 akar 3 ya, tentunya sama, tapi dengan catatan kondisi ini harus tetap sama dengan pertanyaan seperti ini. Beda daripada ini tidak boleh dilakukan ini seperti itu. Gampang kan? Soal selanjutnya, diketahui kubus ABCDFGH, titik P di tengah EG, titik Q di tengah AC, kemudian bila HQ sama dengan 6 akar 2 cm, maka jarak P ke AC. Nah, jadi katanya P di tengah EG, ini P di tengah EG, ini EG-nya berarti P persis di tengah EG, berarti artinya P itu juga merupakan berada di tengah bidang EFGH. Kemudian Q di tengah HC, berarti ABCD di tengah HC juga di sini. Berarti Q itu juga merupakan titik tengah bidang ABCD. Artinya P dengan Q itu merupakan garis yang tegak lurus dengan bidang ABCD. Kemudian bila HQ 6 akar 2, ingat ya, yang 6 akar 2 itu adalah jarak HQ. HQ ini H ke Q. Ini adalah 6 akar 2 cm. Maka jarak P, ini P ke ACH. Kita gambar dulu. C H nih. Nah, sebenarnya dalam keadaan soal ini ACH dengan P itu hampir sama dengan soal yang pertama tadi. Jadi kita sebenarnya tinggal menentukan jarak P ke HQ ya. P ke HQ dalam hal ini karena HQ itu merupakan garis tinggi segitiga ACH. Nah, jadi yang dicari itu untuk lebih mudah sebenarnya adalah P ke HQ. Jadi kita permudah dengan menggambar di sini. Nah, tentunya bila kita perhatikan HP itu berada pada satu bidang yang sama, yaitu bidang EFGH. Berarti P dengan di sini H, di sini P, ini ke Q. Nah, bila kita perhatikan lagi berarti HP dengan PQ itu pasti tegak lurus. Nah, yang dicari itu P ke ACH. Berarti sama dengan mencari jarak P ke HQ, begitu ya. Nah, untuk mencari jarak P ke HQ berarti kita harus mencari titik pada HQ, katakanlah ini, dan dia harus siku-siku sehingga titik ini pada HQ dan juga titik itu ada pada segitiga ACH. Nah, jadi sebenarnya kita akan kembali ke jarak titik ke titik, titik ke titik, titik ke titik. Katakanlah ini adalah O. Nah, berarti yang sebenarnya dicari adalah panjang TO adalah berapa. Nah, cuman dalam hal ini kita belum bisa atau belum kita tahu berapa panjang lurusnya. Tapi dengan bantuan HQ tentunya kita bisa tahu, begitu.
HQ bila kita cari adalah HQ di sini HQ itu sama dengan akar dari rusuk. Rusuk itu misalkan adalah X ya. Jadi panjang dulu itu misalkan X nih. AB sama dengan X. Kalau AB sama dengan X karena ini kubus berarti DH-nya juga X. Maka HQ itu diperoleh dari DH kuadrat ditambah DQ kuadrat. Begitu. Kemudian DH itu tadi adalah X, sementara HQ sudah diketahui 6 akar 2, berarti 6 akar 2 sama dengan X kuadrat tambah DQ itu adalah setengah, ini DQ itu setengah dari DB. DB itu adalah diagonal bidang, berarti DQ itu sama dengan setengah dari X akar 2. Ingat, ini adalah diagonal bidang. X akar 2 itu diagonal bidang. Nah, sehingga ini kita kuadratkan kedua ruas, berarti ini 72 sama dengan X kuadrat. Ini sudah dikuadratkan berarti tambah setengah ya, setengah X kuadrat. Nah, gitu. Kemudian ini bila dijumlahkan berarti 72 sama dengan 3/2 X kuadrat. Nah, 72 dengan 3 dicoret, ini 1, berarti ini 24. Ya, 24. Berarti dalam hal ini kita bisa tentukan X kuadrat sama dengan 48. Berarti X-nya sama dengan akar 48. Ini 16 kali 3 berarti 4 akar 3 cm. Ingat, itu adalah X. X itu dalam hal ini tadi kita sebut adalah rusuk. Berarti panjang rusuknya ini adalah 4 akar 3. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan nanti jarak PO. Karena rusuknya 4 akar 3, berarti kita bisa tentukan dong ini HP. HP itu adalah setengah dari diagonal bidang. Ya, berarti HP sama dengan, atau kita cari dulu PO dan PQ. Dan PQ itu adalah juga sama dengan BE atau sama dengan rusuk. Berarti PQ itu sama dengan 4 akar 3. Kemudian HQ tadi sudah dapat, ini adalah 6 akar 2. Kemudian HP ini dihapus dulu. Sekarang kita cari HP. HP itu sama dengan setengah dari diagonal sisi, berarti setengah dari A akar 2. A nya tadi adalah 4 akar 3 akar 2, A akar 2 begitu. Berarti ini sama dengan 2 akar 6. Itu adalah HP-nya ini. Berarti 2 akar 6. Nah, kita akan mencari PO ya. Ingat, kita harus menggunakan luas segitiga untuk HPQ. Sekarang kita lihat segitiga ini kalau alasnya HP. Berarti luasnya itu adalah setengah alasnya HP. Berarti tingginya PQ. Sekarang kalau alasnya HQ berarti dia setengah HQ. Berarti tingginya adalah PO. Ya, begitu. Ini coret dulu setengahnya, coret. Kemudian HP-nya tadi kita sudah dapat 2 akar 6. Sementara PQ adalah 4 akar 3. Sama dengan HQ adalah 6 akar 2.
PO akan kita cari. Nah, kita lanjut, berarti ini dikalikan 8 akar 18 sama dengan ini 6 akar 2 PO. Kita lanjut, PO, ini berarti PO. Nah, kita coret 8 dengan 6 bagi 2 berarti ini 3, ini 4. Kemudian 18 akar 18 dengan akar 2 itu sama dengan akar 9. Ya, atau ditulis lagi di bawah berarti ini 4 akar 9 akan sama dengan PO, 3 PO ya, 3 PO. Nah, akar 9 itu adalah 3, berarti 3 dengan 9 dicoret saja sehingga tinggal PO sama dengan 4 cm. Sehingga dengan ditemukan PO, jarak P ke ACH itu sama dengan 4 cm. Gampang kan? Soal berikutnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jika titik P di tengah GC, maka jarak C ke BPD ya. P di tengah GC, berarti ada P di tengah GC ya. Berarti ini adalah titik P. Kemudian jarak C ke BPD, BPD. Ini kita buka dulu, B ke P, BD, lalu ke sini. Berarti ada jarak titik ke bidang BPD. Lalu kita ingat lagi kalau jarak titik C ke bidang BPD berarti adalah jarak titik C ke garis tinggi segitiga ini ya. Ini pasti karena kalau kita perhatikan BP dengan DP ya itu pasti sama. BP itu sama dengan PD panjangnya ya, sama, tapi BD tidak. Lalu jarak C ke BPD itu adalah C ke, nah ini katakanlah di tengahnya si BD itu katakanlah ini O, lalu jarak C ke BPD itu adalah C, katakanlah ini adalah Q. Berarti kita cukup mencari CQ. Nah, mau cari CQ ya, berarti CQ adalah yang kita cari. Lalu bagaimana mencari CQ? Sekarang kita tinggal perhatikan segitiga COP. Kita gambar supaya mudah. Ini COP. Ini adalah O berdasarkan gambar ini. O, P, di sini C. Berarti kita akan mencari C ke OP ini. Nih. Nah, sebenarnya kita cari adalah cukup ini saja nih. Oke, nih. Tadi kita sebut ini adalah Q. Berarti kita cukup mencari CQ. Sekarang kita harus mencari OC, juga mencari CP ya. Kalau kita perhatikan OC itu adalah setengah, OC itu adalah setengah dari diagonal sisi, berarti setengah dari AC. AC itu adalah 10 akar 2 karena rusuknya 10, berarti ini 5 akar 2. OC berarti ini 5 akar 2. Kemudian CP ini, CP itu adalah setengah dari rusuk, berarti karena apa? Ini tadi adalah pertengahannya. P itu di tengah GC, maka CP itu adalah 5 cm. 5 cm. Kemudian OP ini kita butuh nyari dong. Ya,
Kalau kita perhatikan sebenarnya ini segitiga ini pasti siku-siku di C ya. Supaya lebih jelas, ini kita ikutin aja yang di sana. Berarti di siku-siku sebenarnya di C. Kita bikin begini saja. Ini. Nah, gitu. Supaya lebih sederhana. O, P, C. Berarti tinggal cari ini saja ya, begitu ya. Ini ke sini. Cari. Ini adalah Q. Ini Q. Jadi kita udah cari OC adalah 5 akar 2. Kita udah cari CP itu adalah 5. CP itu tadi setengah dari CG. OP kita cari karena ini segitiga siku-siku, pasti siku-siku di C ya, berdasarkan rumus ini berarti siku-siku di C. Berarti kita akan mencari OP. OP itu sama dengan akar dari OC kuadrat ditambah CP kuadrat. Nah, OC adalah 5 akar 2 dikuadratkan berarti 50 ya, ditambah CP 25. Berarti ini sama dengan akar 75. 75 itu 25 kali 3 berarti 5 akar 3 cm. Ini berarti adalah 5 akar 3. Kembali, kita harus memperhatikan ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Maka kita menggunakan prinsip luas segitiga. Bila alasnya OC, berarti setengah OC, tingginya adalah CP. Nah, sekarang kita ganti. Kalau alasnya OP, berarti tingginya CQ. Gitu. Sekarang dicoret dulu ini setengahnya nih, sama-sama. Berarti OC adalah 5 akar 2. CP adalah 5. Nah, OP nih 5 akar 3. Kita mencari CQ. Nah, yang boleh dicoret-coret aja dulu nih, 5 dengan 5. Sehingga kita dapatkan CQ sama dengan, ini tinggal 5 akar 2, 5 akar 2 per akar 3. Ya kan begitu? Ini kemudian kalau kita kali akar 3 masing-masing, atau kita rasionalkan, berarti ini akan dapat 5 per 6 akar, kok 5 per 3 akar 6 cm. Nah, sehingga jarak jarak C ke BPD adalah 5 per 3 akar 6. Gampang kan? Berikutnya diketahui bidang 4T ABC dengan alas segitiga sama sisi, di mana TA tegak lurus dengan alas. Jika panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi limasnya 15 cm, maka jarak A ke bidang PBC. Ya, kita lihat. Ini sudah saya gambar bidang 4. Jadi bidang 4 itu sama juga dengan limas segitiga. Katanya di soal dikatakan bahwasanya TA tegak lurus dengan bidang ABC, di mana ABC itu adalah alasnya, dan alas itu sama sisi semua. Yang ditanya jarak A, ini A ke bidang TBC. Berarti kita akan mencari jarak A ke TBC itu adalah jarak A ke, ini misalkanlah adalah O, nih T ke O, berarti jarak A ke TBC itu sama dengan jarak A ke TO. Nih, dengan syarat ini harus siku-siku. Nah, sebenarnya kita tinggal mencari adalah A, katakanlah ini Q. Nah, maka dalam hal ini tinggal mencari AQ. Ini Q, berarti AQ itu sama dengan berapa?
Tapi tentunya kita harus mencari lagi nanti panjang thresholdnya masing-masing. Bila kita permudah nanti kondisinya, kita boleh bikin di sini jadi seperti ini. Nah, oke. Jadi supaya mengerjakan soal ini, soal-soal dimensi 3 itu sedikit lebih mudah, harus dikeluarkan dulu atau dibikin dulu gambar baru seperti ini. Di sini adalah A, jadi kita menghubungkan A dengan O, jadinya begini. Kita hubungkan lagi AT, berarti di sini T. Oke, sekarang kita mencari A, Q. Q-nya ada di sini. Q. Nah, dengan syarat tadi ini harus siku-siku. Nah, kemudian kita sudah tahu panjang AT. AT itu adalah 15. Tapi AO kita belum tahu. Juga TO belum kita dapatkan. Sekarang kita cari TO. Kalau kita lihat, kita mau cari AO. Maka mau cari AO, kita ambil dari AO, itu sama dengan akar dari, perhatikan segitiga AOB. Berarti AO itu sama dengan AB kuadrat dikurang OB kuadrat. Kenapa? Karena kalau ditarik A ke O, maka dia akan siku-siku di O. Ya, begitu. Karena kita bagi dua segitiga itu. Siku-siku di O. Sehingga AB itu menjadi sisi miringnya. AB itu tadi panjangnya adalah 10. Berarti ini 10 kuadrat. Sementara OB itu adalah setengah dari BC. Jadi ini dengan ini sama. Berarti ini kurang 5 kuadrat. Atau ini sama dengan akar dari 75 ya, 100 kurang 25. Berarti ini kan 25 kali 3, berarti 5 akar 3. AO itu 5 akar 3, dapat 5 akar 3. Sekarang kita akan mencari TO. Tentunya tadi ini adalah siku-siku di A, berdasarkan soal. Di A siku-siku, karena TA tegak lurus dengan bidang alas. Sehingga sekarang kita mencari TO. Ini kita lihat segitiga AOT, berarti TO sama dengan akar dari AT kuadrat ditambah AO kuadrat. Ya, berarti ini akan sama dengan AT-nya kan 15 dikuadratkan 225 ditambah AO kan 5 akar 3, berarti 25 kali 3 sama dengan 75. Nah, ini bila dijumlahkan akar dari 300 ya, 10 dulu ya, berarti ini sama dengan 10 akar 3. Nah, oke. Berarti ini adalah 10 akar 3. TO-nya kita tulis di sini saja. Ini 10 akar 3. Gitu. Nah, kita akan mencari AQ. Ini kembali lagi, AQ kita boleh cari dengan menggunakan prinsip luas segitiga. Di sini luas segitiga. Karena dia siku-siku di A. Berarti berdasarkan segitiga ini, bila alasnya AO, berarti 2AO setengah AO kali tingginya adalah AT. Dia sama dengan bila alasnya OT, berarti tingginya adalah AQ. Nah, sekarang kita coret yang bisa dicoret nih, coret setengah. AO-nya adalah 5 akar 3, AT-nya adalah 15, oke. Kemudian OT adalah 10 akar 3. Kemudian AQ kita cari. Nah, sekarang kita coret akar 3 dengan akar 3 ini. Kemudian 10 dengan 5 ini tinggal
2. Berarti dari sini kita temukan AQ sama dengan 15 per 2 cm atau setara dengan 7,5 cm. Sehingga jarak A ke bidang TBC itu sama dengan AQ sama dengan 15 per 2 cm. Gampang kan?